Halo semuanya, kali ini aku bakalan kasih materi tentang promosi kesehatan. Sebelumnya, aku ada kasih materi tentang peran perawat dalam pendidikan kesehatan. Sebenarnya, sejak pertengahan tahun 1980-an, banyak ahli telah memperdebatkan penggunaan istilah promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Promosi kesehatan itu erat hubungannya dengan konsep lainnya, sehingga sering diartikan sama dengan pendidikan kesehatan. Dan penafsirannya ini kadang beragam juga. Ada yang bilang beda, ada yang bilang sama. Tetapi sesungguhnya, konsep ini banyak sekali tumpang tindihnya. Makanya dua hal ini adalah sesuatu yang berbeda. Pendidikan kesehatan berorientasi pada pemberian informasi. Tapi, jika dihubungkan dengan tujuan demi mencapai kesehatan yang lebih baik, pendidikan kesehatan itu sebenarnya mencakup skala yang sempit. Karena tujuan utama dari pendidikan kesehatan itu hanya untuk perubahan perilaku. Tetapi, yang diharapkan adalah lingkungan juga harus ikut berubah. Makanya, saat kita ngomong pendidikan kesehatan itu hanya untuk individu, tetapi tidak ngomong untuk keseluruhan yang mencakup atau berkaitan erat dengan individu itu sendiri termasuk lingkungannya. Sehingga kita harus mendeklarasikan promosi kesehatan agar orang tidak hanya fokus pada perilakunya saja, tetapi juga kepada perubahan lingkungan yang terjadi di dalamnya. Sehingga promosi kesehatan ini punya pandangan yang lebih luas dibandingkan pendidikan kesehatan. Oke, kalau begitu kita nanti lihat pengertiannya. Tapi, aku harapkan setelah ngikutin kegiatan ini, kita semua bisa menjelaskan pengertian promosi kesehatan, menjelaskan model promosi kesehatan health belief, dan menjelaskan teori keperawatan dari Nola J. Pender tentang health promotion model. Nah, lalu menjelaskan strategi dalam promosi keperawatan. Ada 3 strateginya nanti. Kita masuk dulu kepada arti dari promosi yang pada umumnya. Jadi, promosi selama ini itu dihubungkan dengan penjualan, sales, periklanan atau advertising, dan dipandang sebagai pendekatan propaganda yang didominasi oleh penggunaan media massa. Misalnya kayak kita ngelihat iklan-iklan di TV, itu sama saja mempromosikan barang. Tapi, tenaga kesehatan juga termasuk perawat melakukan promosi juga. Apa artinya? Upaya memperbaiki kesehatan dengan cara memajukan, mendukung, dan menempatkan kesehatan lebih tinggi dari agenda, baik secara perorangan maupun kelompok. Dan di dalam ini sudah melibatkan yang namanya lingkungan. Ada konferensi di Ottawa, Kanada, yang menjelaskan tentang arti dari promosi kesehatan yang seharusnya. Dan di sini berdasarkan WHO. Teman-teman bisa baca. Artinya, dalam bahasa Indonesia, health promotion atau promosi kesehatan adalah proses pemberdayaan yang dilakukan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat serta sesuai dengan sosial budaya setempat. Dan tujuan promosi kesehatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran dan kemauan seperti yang dikonotasikan dalam pendidikan kesehatan, tetapi juga fokusnya lebih kepada lingkungan, sehingga mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik dari fisik, mental, maupun sosial. Masyarakat harus mampu mengenal dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya. Lingkungannya ini bisa termasuk lingkungan sosial budaya, lingkungan fisik, termasuk kebijakan serta peraturan perundang-undang yang ada di dalamnya. Yang aku mau share ke teman-teman dan ini perlu dipahami, ada beberapa model tentang promosi kesehatan. Tetapi yang aku mau share ke teman-teman itu hanya satu model saja, yaitu model dari health belief. Sedangkan perawatnya sendiri itu ada model lagi, yaitu model milik Nola Pender. Kalau ini model kesehatan terapan, yang akan aku jelaskan hanya satu model aja, yaitu model health belief. Nah, ini adalah gambar dari model health belief.
Mungkin teman-teman akan sulit untuk memahami ini, tetapi aku coba jelaskan ini pelan-pelan. Teman-teman bisa lihat di sini ada variabel demografi. Health belief di sini seperti model kepercayaan kesehatan, di mana orang akan melakukan aksinya itu berdasarkan dari faktor-faktor yang ada di belakangnya. Faktor yang pertama itu ada variabel demografi yang terdiri dari kelas, jenis kelamin, usia, dan sebagainya. Lalu di dalamnya ada variabel sosio-psikologis yang terdiri dari personality atau kepribadian, peer group pressure, artinya tekanan dari teman sebaya. Dan di dalam sini juga ada pengetahuan terkait dengan hal-hal yang ingin dicapai. Jadi, untuk menanamkan kepercayaan kesehatan pada individu itu sangat dipengaruhi oleh data demografi dan data psikologikal atau data sosio-psikologis, di mana ada kepribadian, ada tekanan dari orang sekitar, itu akan mempengaruhi orang berperilaku atau memiliki motivasi untuk sehat. Coba bayangin, misalnya demografik variabelnya usianya adalah anak-anak. Anak-anak laki-laki, di mana teman-temannya yang lain itu suka main di sungai, berenang di sungai. Otomatis ini juga akan meningkatkan motivasi anak itu untuk bermain di sungai. Makanya aksinya akan lari kepada bermain di sungai. Tetapi apabila anak-anak tersebut tinggal di dalam lingkungan keluarga yang memang tidak mendukung anak-anak main di sungai, otomatis aksinya pun anak itu tidak akan bermain di sungai. Nah, jadi hal-hal ini benar-benar berpengaruh. Misalnya yang di atas ini adalah manfaat dan kerugian yang didapatkan. Sedangkan yang di bawah adalah ancamannya. Saat menimbulkan health motivasi atau motivasi kesehatan itu dipengaruhi oleh manfaatnya, lalu dipengaruhi oleh ancamannya. Kita ambil contoh lagi, anak-anak yang lihat temannya bermain di sungai. Saat keluarganya ini tidak memperbolehkan, maka manfaatnya dia akan memikirkan, oke, aku nanti tidak akan dimarahi oleh orang tuaku. Tetapi ada ancamannya lagi di bawah. Oke, kalau seandainya aku tetap main, nanti aku bisa kena penyakit. Makanya dia tidak jadi berenang di sungai yang kotor. Nah, itulah faktor-faktor atau contoh dari penerapan health belief model, di mana ada beberapa hal yang memang mempengaruhi orang supaya bisa berlaku sehat. Selanjutnya, yang akan aku jelaskan adalah teori keperawatan terkait promosi kesehatan. Tokoh keperawatan di sana adalah Nola J. Pender. Nola J. Pender sebenarnya mengembangkan teori dari health belief ini. Jadi tidak ada perbedaan yang mendasar di sana. Hanya saja Nola J. Pender meletakkan family atau keluarga itu ke dalam suatu pengaruh interpersonal di sini. Jadi sebenarnya Nola J. Pender itu sudah membagi orang menjadi 3 kategori di sini. Outcome yang paling terakhir adalah perubahan perilaku karena diberikan health promotion model. Oke. Jadi sebenarnya ini hanya pengembangan dari teori health belief, di mana orang akan beraksi begitu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di belakangnya. Selanjutnya ada strategi promosi kesehatan. Strategi promosi kesehatan itu ada 3. Ada advokasi, bina suasana, dan gerakan masyarakat. Sekarang advokasi kesehatan. Advokasi kesehatan itu sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh individu atau sosial. Dan biasanya tindakan ini merupakan tindakan komitmen. Dan tujuannya untuk memperoleh komitmen politis, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan sistem yang mendukung tujuan atau program kesehatan tertentu. Contoh dari advokasi kesehatan, misalnya, individu berinisiatif
untuk menjaga lingkungan dengan baik, sehingga membentuk suatu organisasi lingkungan. Saat ditelusuri, ternyata ada salah satu perusahaan yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, individu bersama dengan organisasi tersebut bersuara kepada pemerintah untuk menutup daerah tersebut atau menutup perusahaan tersebut karena sudah mencemarkan lingkungan. Itu adalah salah satu contoh bentuk dari advokasi. Sehingga memperoleh komitmen politis di mana pemerintah menutup perusahaan tersebut, membuat kebijakan baru di mana perusahaan yang mau dijalankan di lahan yang sama itu harus memenuhi kriteria atau standar tersebut, sehingga bisa diterima secara lingkungan serta sistem yang mendukung tujuan agar lingkungan tersebut tidak tercemar. Itu adalah contoh dari advokasi kesehatan. Jadi siapapun bisa menggalakannya. Yang kedua, tujuan dari advokasi kesehatan adalah adanya pemahaman dan pengenalan atau kesadaran. Misalnya yang sebelumnya tidak disadari bahwa perusahaan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan. Tetapi karena berdasarkan laporan-laporan atau berdasarkan penelitian menunjukkan lingkungan sudah tercemar karena adanya perusahaan tersebut. Sehingga bisa mengenalkan atau menyadarkan pemerintah dan lingkungan sekitarnya bahwa perusahaan tersebut sudah mendatangkan pengaruh yang besar bagi lingkungan. Adanya ketertarikan atau peminatan, pemerintah pun menjadi tertarik terhadap penutupan perusahaan tersebut, adanya kemauan atau kepedulian untuk membantu dan menerima perubahan, serta adanya tindakan atau perbuatan atau kegiatan yang nyata dilakukan, dan yang paling terakhir adalah adanya kelanjutan dari kegiatan. Jadi di setiap advokasi sesungguhnya selalu ada tindak lanjut. Jadi bukan hanya berhenti di situ saja. Misalnya saat perusahaan sudah ditutup, lalu langkah selanjutnya adalah apa? Misalnya mencari lahan pekerjaan lain bagi warga sekitar yang memang sudah bekerja di perusahaan tersebut. Sehingga kegiatan tersebut akan tetap berlanjut. Tapi ini tidak mungkin dilakukan oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, saat bermain advokasi, konsep promosi kesehatan ini menekankan bukan hanya bekerja pada satu sektor saja, tetapi kepada banyak sektor yang berperan di dalamnya. Sasaran advokasi kesehatan. Sasarannya berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap upaya kesehatan, khususnya para pengambil keputusan dan penentu kebijakan. Misalnya, sasaran advokasi kesehatan di contoh yang sebelumnya bisa jadi kepala desa, bisa jadi aparat desa, bisa jadi pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Karena merekalah yang menjadi pengambil keputusan dan menentukan kebijakan lanjutan. Langkah-langkah pokok dalam advokasi, yang pertama, identifikasi dulu dan analisis masalah atau isu yang memerlukan advokasi. Kayak tadi, kita perlu riset dulu apakah benar perusahaan tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan. Lalu identifikasi dan analisis kelompok sasaran. Pihak-pihak apa saja yang dirugikan karena adanya perusahaan tersebut. Lalu siapkan dan kemas bahan informasi, kita bikin data, lalu kita buat data tersebut menjadi layak untuk dipertontonkan, layak untuk dipresentasikan, lalu rencana teknik dan cara kegiatan operasional, lalu melaksanakan kegiatan, pantau dan evaluasi, serta lakukan tindak lanjut. Berarti kita memang harus kerja lintas sektor. Selanjutnya, bina suasana. Bina suasana ini adalah kegiatan yang membuat suasana atau iklim yang mendukung terwujudnya perilaku sehat dengan mengembangkan opini publik yang positif melalui media massa, tokoh masyarakat, dan figur publik. Ini juga bisa disebut dengan pencitraan. Misalnya, memberikan iklan tentang keluarga berencana di media massa, tokoh masyarakat, di media massa. Lalu di dalamnya mungkin yang akan menjadi pemeran dari keluarga berencana ini adalah para public figure. Karena public figure ini menjadi contoh bagi masyarakat, maka masyarakat akan lebih mudah untuk mempelajari dari mereka. Dan mereka pun bisa bertindak sebagai influencer. Inilah proses yang dinamakan dengan bina suasana.
Lalu yang paling terakhir dari strategi Promkes adalah Germas atau gerakan masyarakat. Disebut juga dengan pemberdayaan masyarakat, adalah upaya untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat agar mereka mempunyai daya atau kekuatan untuk hidup mandiri. Jadi tujuan dari Germas ini adalah agar masyarakat bisa hidup secara mandiri. Misalnya saat ini sering digalakan Germas berupa memakan makanan yang berasal dari hasil kebun masing-masing. Misalnya, kita makan makanan dari umbi-umbian yang ditanam sendiri oleh masyarakat, ditanam sendiri oleh setiap keluarga yang ada di rumah masing-masing. Sehingga keluarga tersebut bisa mendapatkan sumber makanan pokok tambahan selain dari nasi atau selain membeli di pasar. Jadi mereka bisa mendapatkan hidup yang lebih mandiri. Ini contoh dari Germas atau gerakan masyarakat. Jadi pemerintah yang memulai atau menggalakkan ini duluan. Biasanya Germas ini sering ditampilkan atau sering diiklankan melalui TV-TV atau melalui banner-banner yang ada di gedung-gedung dinas provinsi. Ya, jadi itu teman-teman materi tentang promosi kesehatan. Aku menjelaskan teorinya tidak terlalu detail, karena untuk menjelaskan teori ini nanti akan perlu slide khusus lagi. Nanti pasti aku akan jelaskan ini lagi atau share khususnya tentang teori keperawatan Nola J. Pender. Ya, aku harap semoga video ini membantu dan penjelasan ini membantu buat kalian semua. Ciao dari Ines Dawo.